Dito adalah seorang mahasiswa semester 3 di sebuah universitas negeri di kota besar. Karena keterbatasan finansial, ia memilih ngekos di pinggiran kota, sekitar 15 km dari kampusnya. Meski jauh, kos itu menawarkan harga yang terjangkau dengan fasilitas sederhana, kamar kecil berisi tempat tidur lipat, meja belajar bekas, dan sebuah kipas angin tua yang berisik. Setiap pagi, Dito harus bangun pukul 4.30 agar tidak terlambat ke kampus. Ia mengawali harinya dengan menyeduh kopi sachet dan sarapan roti tawar yang dilapisi selai seadanya. Setelah mandi, ia bergegas keluar, membawa ransel penuh buku dan laptop. Untuk sampai ke kampus, Dito harus melewati perjalanan panjang dan melelahkan. Pertama, ia berjalan kaki sejauh 1 km ke halte angkot terdekat. Lalu, ia menaiki angkot yang penuh sesak hingga stasiun kereta. Di stasiun, ia harus menunggu kereta yang sering terlambat. Begitu sampai di stasiun terdekat kampus, perjalanan masih belum selesai. Ia harus naik ojek online atau berjalan kaki sejauh 2 km lagi. Meski perjalanan ini menghabiskan waktu lebih dari 2 jam, Dito tidak pernah mengeluh. Baginya, perjalanan itu adalah bagian dari perjuangan untuk menuntut ilmu. Dalam perjalanan, ia sering menggunakan waktunya untuk membaca buku, mendengarkan podcast, atau merenung tentang hidup. Jauh dari kampus itu tantangan, tapi bukan alasan untuk menyerah, pikirnya. Namun, ada hari-hari berat yang menguji keteguhannya. Pernah suatu kali, hujan deras turun saat ia berjalan menuju halte. Tanpa jas hujan, ia basah kuyup dan harus mengikuti kelas pagi dengan pakaian yang lembab. Di lain waktu, kereta mengalami gangguan sehingga ia terlambat menghadiri ujian penting. Rasa malu dan kecewa menyelimuti dirinya, tapi Dito belajar untuk tetap bangkit. Di kosnya, Dito sering merasa kesepian. Teman-teman satu jurusan banyak yang tinggal di dekat kampus, sehingga ia jarang bisa bergabung untuk belajar kelompok atau sekadar nongkrong. Tapi ia mencoba mencari cara agar tetap terhubung. Ia aktif dalam grup belajar online, mengerjakan tugas bersama melalui video call, dan sesekali mampir ke kos teman untuk belajar hingga larut malam. Perjuangan Dito terbayar saat ia mendapatkan nilai sempurna di salah satu mata kuliah yang sulit. Dosen bahkan memuji semangat belajarnya di depan kelas. Hal itu menjadi momen yang sangat berarti baginya. Jalan panjang ke kampus memang melelahkan, tapi hasilnya setimpal, ucapnya sambil tersenyum bangga. Meski hidup Dito sederhana, ia selalu percaya bahwa setiap langkah yang ia tempuh, seberapa jauh pun, adalah bagian dari perjalanan menuju mimpinya. Di akhir semester, ia menulis dalam catatan hariannya, kadang, yang membuat kita kuat bukan tempat di mana kita berada, tapi keinginan untuk sampai ke tempat yang lebih baik. Suatu pagi di awal bulan, Dito duduk di depan meja belajar kecilnya sambil memeriksa catatan keuangan. Tanggal merah di kalendernya mengingatkan bahwa ini adalah waktu untuk membayar uang kos. Ia mengeluarkan dompet dan menghitung uang yang ia sisihkan dari hasil beasiswa dan kerja paruh waktu di akhir pekan. Setelah memastikan jumlahnya cukup, ia merasa lega. Syukurlah, bulan ini aman, gumamnya sambil memasukkan uang ke dalam amplop kecil. Dito segera menuju rumah Bu Marni, pemilik kos yang tinggal di bagian depan bangunan. Rumah Bu Marni selalu terlihat rapi, dengan pot bunga berjajar di teras. Ketika Dito mengetuk pintu, Bu Marni keluar sambil membawa kain pel di tangannya, tanda ia baru saja selesai membersihkan lantai. Dito, ada apa, nak? Tanya Bu Marni dengan senyum ramah. Dito mengangguk sopan. Ini, Bu, saya mau bayar uang kos bulan ini. Oh, baguslah. Kamu memang anak yang selalu tepat waktu, puji Bu Marni sambil menerima amplop tersebut. Bu Marni menghitung uang di dalam amplop dengan teliti, lalu menatap Dito dengan rasa syukur. Alhamdulillah, ya, rezeki bulan ini lancar. Terima kasih, Dito. Kalau ada apa-apa di kamar, jangan ragu bilang ke ibu, ya. Dito tersenyum kecil. Iya, Bu. Terima kasih juga sudah sabar sama saya selama ini. Setelah membayar, Dito kembali ke kamarnya. Rasa lega yang ia rasakan membuat langkahnya lebih ringan.
Walaupun hidup ngekos jauh dari kampus sering membuatnya berpikir keras tentang pengelolaan uang, momen seperti ini memberinya kepuasan kecil. Ia tahu, tanggung jawab kecil seperti membayar uang kos tepat waktu adalah bagian dari proses belajar menjadi mandiri. Sambil duduk di tempat tidurnya, Dito menatap kalender di dinding. Masih banyak hal yang harus ia hadapi bulan ini, tugas-tugas kuliah, perjalanan panjang ke kampus, dan pekerjaan paruh waktu di akhir pekan. Tapi ia merasa siap. Baginya, keberhasilan hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan besar, tetapi juga menyelesaikan kewajiban-kewajiban kecil dengan sepenuh hati. Sore itu, sepulang dari kampus, Dito berjalan melewati rumah Bu Marni dengan langkah lelah. Ransel di punggungnya terasa berat, hasil dari buku-buku dan laptop yang selalu ia bawa kemana-mana. Saat ia hampir sampai di depan pintu kamarnya, suara Bu Marni memanggil dari teras rumah. "Dito, nak, sini sebentar," seru Bu Marni sambil melambai. Dito menghentikan langkahnya dan berbalik. Meski tubuhnya ingin segera rebahan, ia tidak ingin mengecewakan pemilik kos yang selalu baik padanya. "Iya, Bu, ada apa ya?" Bu Marni mendekatinya dengan wajah penuh harap. "Nak, ibu mau minta tolong. Genteng di atas rumah ini bocor, tadi siang hujan deras dan airnya masuk sampai ke ruang tamu. Ibu lihat kamu sering benerin barang di kos ini, mungkin bisa tolong benerin gentengnya." Dito terdiam sejenak. Ia tidak pernah secara resmi belajar memperbaiki genteng, tapi dulu di rumah, ia sering membantu ayahnya melakukan hal serupa. Dengan senyum kecil, ia menjawab, "Bisa dicoba, Bu. Tapi ibu punya tangga dan genteng cadangannya." "Ah, ada. Tunggu sebentar." Ya, tak lama kemudian, Bu Marni membawa tangga kayu tua dan beberapa genteng yang tersandar di gudang. Dito meletakkan ranselnya di teras, menggulung lengan bajunya, dan mulai bersiap. "Jangan lupa hati-hati, ya, nak," pesan Bu Marni sambil berdiri di bawah tangga. Dito memanjat perlahan, memastikan setiap langkah stabil di tangga tua itu. Begitu sampai di atas, ia melihat genteng yang bergeser dan retak. Dengan hati-hati, ia mengganti genteng yang rusak dan memastikan semuanya kembali pada posisi semula. Proses itu memakan waktu sekitar 30 menit, sementara langit sudah mulai berubah warna menjadi oranye keemasan. Setelah selesai, Dito turun dari tangga dengan keringat di dahi, tapi wajahnya tetap tersenyum. "Sudah, Bu. Semoga kalau hujan lagi, airnya nggak masuk lagi." Bu Marni tampak lega. "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dito. Kamu benar-benar anak yang bisa diandalkan. Nanti ibu bikinkan teh hangat, ya?" "Ah, nggak usah repot-repot, Bu," kata Dito sambil tertawa kecil. "Tetap harus, ini kan buat tenaga kamu yang sudah capek." Setelah mandi dan berganti pakaian, Dito duduk di teras kos menikmati teh manis hangat yang disiapkan Bu Marni. Uapnya mengepul pelan, membawa aroma teh yang menenangkan. Bu Marni duduk di kursi sebelahnya, juga memegang cangkir teh. Angin sore yang sejuk membuat suasana terasa nyaman. "Capek banget ya tadi, nak?" tanya Bu Marni membuka percakapan, sambil tersenyum penuh rasa terima kasih. Dito mengangguk kecil sambil menyeruput tehnya. "Lumayan, Bu. Tapi nggak apa-apa, saya senang bisa bantu. Gentengnya memang sudah lama rusak." "Ya." Bu Marni mengangguk pelan. "Iya, sudah lama. Tapi ibu belum sempat benerin. Anak-anak kos biasanya sibuk, jadi nggak tega minta tolong. Untung ada kamu, Dito. Kamu ini kayak anak ibu sendiri rasanya." Dito tersenyum mendengar itu. "Wah, terima kasih, Bu. Kalau ada apa-apa lagi, bilang saja. Selama saya bisa, pasti saya bantu." Obrolan mereka terus mengalir, dari cerita tentang kos-kosan hingga kisah masa lalu Bu Marni. Ternyata, Bu Marni sudah tinggal di rumah itu lebih dari 30 tahun. Ia mulai menyewakan kamar setelah suaminya meninggal, sebagai cara untuk tetap mandiri dan punya teman bicara. Dulu, waktu ibu muda, rumah ini sepi sekali. Tapi setelah jadi kos, rasanya ramai. "Anak-anak seperti kamu yang bikin ibu semangat setiap hari," kata Bu Marni sambil menatap langit senja yang perlahan berubah gelap. "Dito,
yang biasanya jarang berbincang santai, merasa hangat mendengar cerita itu. Ia berpikir bahwa hidup Bu Marni penuh perjuangan, sama seperti dirinya. Hebat ya, Bu. Ibu bisa mandiri dan tetap ramah sama kami semua. Ya, begitulah hidup, nak. Kita jalani saja, yang penting selalu baik sama orang lain. Toh, kebaikan itu akan kembali ke kita juga, jawab Bu Marni dengan bijak. Setelah beberapa lama berbincang, Dito menyadari bahwa obrolan itu memberi energi baru. Ada rasa syukur dalam dirinya, bukan hanya karena teh hangat yang menyegarkan, tetapi juga karena merasa diterima dan dihargai. Hari itu, teras kos sederhana itu menjadi tempat berbagi cerita, pelajaran, dan kebahagiaan kecil yang menghangatkan hati. Saat obrolan mereka mulai mereda, Bu Marni tampak merenung sejenak sambil memutar-mutar cangkir tehnya. Wajahnya terlihat seperti mengingat sesuatu. Dito, panggilnya, membuat Dito menoleh. Iya, Bu, ada apa lagi? Tanya Dito dengan nada santai. Ibu baru ingat, pintu lemari di kamar ibu itu engselnya sudah lama rusak. Kalau dibuka suka jatuh sendiri. Kamu kira-kira bisa bantu benerin nggak? Dito terdiam sejenak, berpikir. Ia memang tidak ahli dalam memperbaiki barang, tapi ia sudah sering mencoba membetulkan hal-hal kecil di kos ini, seperti keran bocor atau pintu kamar yang seret. Baginya, membantu Bu Marni adalah hal yang wajar, apalagi Bu Marni sudah banyak membantunya, mulai dari memberi potongan harga kos hingga sesekali menyediakan makan gratis. Boleh, Bu, tapi saya lihat dulu, ya. Kalau cuma soal engsel, mungkin saya bisa perbaiki, jawab Dito sambil tersenyum. Wah, alhamdulillah, nanti kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja, ya. Ibu ada obeng sama skrup cadangan di gudang, kata Bu Marni dengan wajah cerah. Setelah teh habis, Dito mengikuti Bu Marni masuk ke rumahnya. Kamar Bu Marni sederhana, dengan lemari kayu tua yang berada di sudut ruangan. Dito memeriksa pintu lemari itu dengan teliti. Engselnya memang sudah kendur, bahkan beberapa sekrupnya hampir lepas. Ini sih gampang, Bu, cuma perlu kencangkan sekrupnya dan mungkin tambahkan skrup baru supaya lebih kuat, kata Dito sambil mengambil obeng yang diberikan Bu Marni. Ia mulai bekerja, melepas engsel lama, membersihkan sisa debu dan kayu yang aus, lalu memasang kembali engsel dengan hati-hati. Beberapa kali ia harus menyesuaikan posisi engsel agar pintu bisa tertutup rapat. Tidak sampai 20 menit, pintu lemari itu kembali terpasang dengan kokoh. Sudah selesai, Bu. Sekarang nggak akan jatuh lagi kalau dibuka, kata Dito sambil tersenyum puas. Bu Marni mencoba membuka dan menutup pintu lemari itu beberapa kali. Wah, bagus sekali, Dito. Ibu senang banget. Makasih ya, nak. Kamu ini benar-benar serba bisa. Ah, enggak juga, Bu. Ini cuma sedikit keterampilan yang saya pelajari sendiri, jawab Dito merendah. Setelah itu, Bu Marni kembali berterima kasih, bahkan menawarkan untuk memasak makan malam spesial sebagai ungkapan rasa syukur. Dito, meski awalnya menolak, akhirnya setuju setelah Bu Marni bersikeras. Malam itu, Dito menikmati makan malam sederhana bersama Bu Marni di ruang makan. Meski jauh dari kampus dan hidup sederhana, momen-momen seperti ini membuat Dito merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia sadar, hubungan yang tulus seperti ini adalah salah satu hal paling berharga dalam hidupnya. Setelah makan malam selesai, Bu Marni mulai membereskan meja dan membawa piring-piring kotor ke dapur. Dito, yang merasa sangat berterima kasih atas makan gratis itu, buru-buru ikut membantunya. Ibu istirahat saja, biar saya yang cuci piringnya, kata Dito sambil menggulung lengan bajunya. Namun, Bu Marni tersenyum sambil menggeleng. Nggak usah, nak, kamu sudah bantu banyak hari ini, dari genteng sampai lemari. Ini biar ibu saja. Dito tidak menyerah. Ia membawa beberapa piring kotor dari meja makan dan meletakkannya di wastafel dapur. Justru karena itu, Bu, saya harus bantu. Lagi pula, saya juga yang makan. Bu Marni tertawa kecil melihat Dito bersikeras. Ya sudah, kalau kamu mau bantu, kita kerjakan bareng, ya. Ibu cuci,
Kamu bilas. Deal, Bu, jawab Dito dengan semangat. Mereka berdua mulai bekerja di dapur kecil itu. Bu Marni mencuci piring dengan sabun, sementara Dito membilasnya di bawah air keran. Piring-piring bersih kemudian ia susun rapi di rak pengering. Sambil mencuci, mereka kembali mengobrol santai. Bu Marni bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia dulu suka memasak untuk almarhum suaminya, dan bagaimana kos ini menjadi tempat banyak kenangan. Kadang, ibu senang lihat anak-anak kos seperti kamu. Rasanya seperti punya anak sendiri yang sudah besar dan mandiri, kata Bu Marni sambil mengusap tangan basahnya dengan lap. Dito, yang jarang mendengar ucapan penuh kasih seperti itu, tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Kalau nggak ada ibu, saya nggak tahu bagaimana bisa bertahan jauh dari rumah. Ibu sudah seperti keluarga di sini. Bu Marni terdiam sejenak, matanya terlihat hangat. Dito, kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan bilang ke ibu, ya. Hidup ini berat kalau dijalani sendiri. Ibu tahu itu. Momen itu membuat hati Dito terasa ringan, seperti menemukan sosok ibu di tengah perjuangannya sebagai mahasiswa rantau. Setelah selesai mencuci piring, dapur terlihat bersih dan rapi. Dito membersihkan tangannya dengan lap yang sama, lalu tersenyum ke Bu Marni. Sudah beres, Bu. Terima kasih banyak buat makan malamnya. Bu Marni mengangguk puas. Sama-sama, Nak. Kamu istirahat, ya. Besok pasti butuh tenaga buat ke kampus lagi. Dito kembali ke kamarnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Malam itu, ia merasa tidak hanya mendapat makan malam gratis, tetapi juga kehangatan keluarga kecil yang membuatnya merasa tidak sendirian dalam perjalanan hidupnya. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul ketika Dito terbangun oleh suara alarm di ponselnya. Ia menggosok mata dengan malas, kemudian melihat jam yang menunjukkan pukul 6. Dengan tugas dari dosen yang harus dikumpulkan hari itu, ia tahu tidak bisa bersantai terlalu lama. Dito segera bangun, membereskan tempat tidurnya, lalu menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Sambil menyikat gigi, pikirannya melayang ke tugas yang harus ia selesaikan nanti. Tugas itu cukup menantang, tapi ia merasa percaya diri karena sudah bekerja keras menyelesaikannya semalam. Setelah selesai mandi, ia mengenakan pakaian rapi, kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Ia memasukkan buku catatan, laptop, dan tugas yang telah ia print ke dalam ranselnya. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk sarapan. Di ruang tengah, Bu Marni sudah duduk sambil menikmati teh pagi. Dito, kamu mau sarapan dulu? Ibu ada sisa roti dan telur dadar, kalau mau ambil aja. Dito tersenyum. Wah, terima kasih, Bu. Saya ambil sedikit, ya, biar ada tenaga buat hari ini. Sambil menikmati sarapan sederhana, Dito mengobrol sebentar dengan Bu Marni. Setelah selesai makan, ia mencuci piringnya sendiri, lalu pamit. Ibu, saya berangkat dulu, ya. Hari ini tugas harus dikumpulkan, kata Dito sambil menyandang ranselnya. Hati-hati di jalan, Nak. Semoga tugasnya lancar, jawab Bu Marni dengan senyum hangat. Dito keluar dari kos dengan semangat. Meski jarak dari kos ke kampus cukup jauh, ia sudah terbiasa. Dengan naik angkutan umum, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 45 menit. Di dalam perjalanan, Dito menyempatkan diri membaca catatan untuk memastikan ia benar-benar siap menghadapi penjelasan tugas di depan dosennya. Sesampainya di kampus, ia langsung menuju kelas. Teman-temannya sudah berkumpul, beberapa terlihat sibuk menata tugas mereka, yang lain tampak mengobrol santai. Dito bergabung dengan mereka sambil menunggu dosen datang. Hari itu berjalan dengan cukup lancar. Meski dosen sempat memberikan beberapa kritik terhadap tugasnya, Dito merasa puas karena ia sudah memberikan yang terbaik. Saat perjalanan pulang, ia tersenyum sendiri, merasa lega karena satu tanggung jawab besar sudah selesai. Dan meski banyak tantangan yang harus ia hadapi setiap harinya, Dito yakin bahwa kerja keras dan kebaikan akan selalu membawa hasil yang baik. Malam itu, setelah seharian sibuk di kampus dan pulang dengan tubuh yang cukup lelah, Dito memutuskan untuk bersantai di kamar kosnya.
Ia mengambil buku favoritnya dari rak kecil di sudut kamar, sebuah novel inspiratif yang selalu membuat pikirannya rileks. Duduk di kasur dengan bantal yang disandarkan ke dinding, ia menyalakan laptop di meja kecil di sebelahnya. Musik instrumental yang lembut mulai mengalun dari speaker laptop, menciptakan suasana tenang yang sempurna untuk membaca. Dito membuka halaman terakhir yang ia baca semalam, lalu tenggelam dalam cerita. Setiap lembar buku itu membawanya ke dunia yang berbeda, jauh dari tugas kuliah, suara bising kota, dan rutinitas yang melelahkan. Musik lirih yang menemani seolah menjadi latar belakang cerita, membuat suasana makin mendalam. Sesekali, ia berhenti membaca, menatap jendela kamarnya yang sedikit terbuka, membiarkan angin malam masuk dan menyegarkan ruangan. Dari luar, terdengar suara jangkrik dan angin yang meniup dedaunan, melengkapi ketenangan malam itu. Di sela-sela bacaan, pikiran Dito melayang ke kejadian-kejadian beberapa hari terakhir. Ia teringat bagaimana ia membantu Bu Marni memperbaiki genteng dan pintu lemari, lalu percakapan hangat mereka saat makan malam. Semua itu membuatnya tersenyum kecil. Kayaknya, hidup gak terlalu buruk kalau ada orang-orang baik di sekitar, gumamnya pelan, sambil menandai halaman buku dan meletakkannya di meja. Setelah selesai membaca beberapa bab, Dito meregangkan tubuhnya, mematikan musik, dan merapikan laptop. Meski masih ada keinginan untuk melanjutkan, ia tahu bahwa tubuhnya butuh istirahat untuk menghadapi hari esok. Sebelum tidur, ia menarik selimutnya, memejamkan mata sambil mengingat suasana malam yang tenang itu. Dalam hati, ia bersyukur atas semua hal kecil yang telah membuat harinya terasa bermakna. Begitu, malam Dito berlalu dengan damai, ditemani mimpi-mimpi indah.